Pizza Hut merupakan restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam menu makanan berupa pizza. Pizza Hut pertama kali dibuka pada tahun 1958 di Wichita, Kansas, Amerika Serikat oleh Dan Kearney dan Frank Kearney. Bahwa anak muda sekarang itu udah mengikuti gaya hidup anak muda di bawah. Ini adalah Coca-Cola dan pizza. Teman-teman tahu juga kan kalau kedua makanan ini kan berasal dari Indonesia. Dan saya ada seorang narasumber yang merupakan seorang mahasiswa. Kita langsung aja ya. Mau makan nggak? Halo Kak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama aku Mita. Kakak ini mahasiswa. Iya, aku mahasiswa. Kakak kesini bareng siapa? Bareng teman-teman aku lagi biasa lagi hangout. Gini Kak, kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang itu udah banyak mengikuti gaya hidup anak muda di barat gitu kan. Dengan kata lain itu westernisasi, proses pembaratan. Nah, jadi saya pengen nanya-nanya sedikit ke kakak mengenai gaya hidup westernisasi anak muda dengan mengunjungi resto fast food seperti di sini ya, di Pizza Hut ini. Langsung aja kali ya Kak. Ya, Kira-kira apa yang menurut kakak pesan? tadi kita pesan makeover. Kenapa sih kakak milih menu itu? Aku pribadi ya lebih suka sama lebih pecinta daging bahkan. Jadi makanya kami pesan itu. Apakah itu menu favorit kakak yang biasa kakak pesan di sini? Bisa jadi sih, emang sering pesan itu sih daripada yang lain. Kira-kira udah berapa kali kakak kunjungi tempat resto fast food seperti ini? Berapa kali ya? Udah lebih 5 kali mungkin atau udah banyak lah, udah lupa. Oh berarti dalam artian kakak sering yang mengunjungi resto fast food ini? Kenapa sih kakak lebih milih resto seperti ini dibandingkan rumah makan Padang? Yang kita tahu kan di rumah makan Padang itu terkenal dan juga enak. Kebanyakan orang lebih suka rumah makan Padang. Kenapa sih kakak lebih milih resto ini gitu? Bukannya lebih milih resto kayak gini ya, rumah makan Padang tuh ada juga gitu kan, tapi kayak agak lebih formal gitu kan. Kalau kesini nih kadang sama kawan-kawan, kalau makan ke Padang tuh kadang sama keluarga kayak gitu kan. Nggak lebih milih ini juga gitu. Rumah makan Padang tuh emang sering juga, nggak ditinggalin juga gitu. Menurut kakak lebih enakan mana sih makanan asli Indonesia atau makanan dari barat yang seperti ini? Enakan makan Indonesia dong. Iya. Oh, lebih suka makanan Indonesia kakak? Iya. Oke. Gimana sih pandangan kakak terhadap gaya anak muda yang sekarang itu yang udah mengarah ke arah ke barat-baratan gitu? Gimana sih menurut kakak tentang mereka itu? Kalau menurut aku pribadi ya, anak-anak yang sering kayak ke arah ke barat-baratan tuh mungkin ngikutin trennya kan, zaman lagi milenial gitu kan, lagi ngikutin trennya mungkin kan kawan-kawannya ada ke situ kan, sekarang lebih lihat feed di Instagram gitu kan, jadi kawannya banyak ke sana, masa dia nggak ada kayak gitu. Oke, buat update-update gitu ya? Iya. Oke, terima kasih ya Kak informasinya. Iya. Halo, selamat malam kakak. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama aku Tiara Sabila. Kalau boleh tahu kakak ini mahasiswa kah atau? Aku mahasiswa di UNAN. Gini Kak, jadi kami ini ada semacam observasi mengenai gaya hidup anak muda yang mengarah ke westernisasi atau budaya barat di kota Padang ini. Nah, kalau boleh tahu menu apa sih yang kakak pesan di sini? Kalau tadi aku mesennya tuh kayak ada meat lover satu sama American Quarter. Oh, pizza ya? Ya, pizza. Nah, kenapa sih kakak milih menu itu? Aku
Pertama karena emang sering pesan, setiap kesini emang sering pesan itu kan, karena itu juga emang yang recommended di sini gitu loh. Dalam artian itu menu favorit kakak. Menu favorit aku iya, dan emang recommended juga di restoran ini. Seberapa sering sih kakak kunjungi tempat-tempat fast food kayak gini gitu? Kalau ke tempat fast food itu kayaknya nggak sering juga sih, mungkin kayak 2 bulan tuh mungkin sekali gitu. Kalau misalnya emang bener-bener lagi ada acara atau lagi ada diskonan aja baru kesini gitu. Kenapa sih kalau kakak ada kegiatan itu lebih milih ke sini dibandingkan ke rumah makan Padang kan banyak tuh? Kenapa sih kakak lebih milih ke resto-resto semacam kayak Pizza Hut gini? Kalau yang pertama kalau ada kegiatan nih ya kan dari tempatnya aja, kalau di rumah makan Padang kan udah lebih mewah di sini dong daripada. Terus yang kedua kayak misalnya apa ya, kan kita jarang-jarang ke sini. Jadi kalau misalkan ada yang kegiatan ya sekalian aja ke sini gitu karena Kakak ini lebih suka makanan dari barat ini atau makanan Indonesia? kalau disuruh pilih lah yang tetap Indonesia lah. Soalnya kan emang dari lahir kita makan makanan Indonesia dong gitu, nggak mungkin lah karena kita sering-sering kesini jadi suka makan barat. Kalau makan Indonesia tetap di hati, cuman untuk variasi dan sekali-sekali kita makan ya kenapa enggak kita makan di sini. Ini nih kak, menurut kakak gimana sih pandangan kakak terhadap gaya hidup anak muda yang sekarang tuh udah mengarah ke arah gaya hidup barat gitu, westernisasi gitu? Ada baik ada buruknya sih kalau menurut aku, soalnya kalau baiknya kan jadi kita lebih tahu tentang teknologi kan, jadi kita nggak ketinggalan zaman, kita nggak kayak apa ya, nggak ketinggalan lah dari bangsa-bangsa lain. Cuman ya buruknya yaitu misalnya kayak lebih pergaulan bebasnya itu sih sebenarnya. Atau misalnya kayak pakaian, misalnya contohnya kan jadi langsung kayak miris sih sebenarnya ngeliatnya. Mungkin itu aja kali ya kak. All Sound Production. All Sound Production. Richie's Factory adalah sebuah jaringan restoran siap saji asal Indonesia dengan menu makanan ayam goreng dan keju. Makanan ini mengadopsi selera makanan orang barat. Richie's Factory pertama kali didirikan pada tahun 2011 di Bandung, Jawa Barat. Kira-kira menu yang lo pesan sih? Menu yang sekarang cuma minuman. Ya. Apakah menu yang lo pilih itu adalah makanan favorit saya? Nggak sering sih, cuman setiap kesini selalu pesan. Kira-kira dalam sebulan udah berapa kali ya Pak? Sebulan kalau sebulan terakhir baru kali ini sih, cuman kalau yang bulan-bulan yang lalu adalah 2 kali sebulan atau sampai 4 kali. 4 kali? Iya. Biasanya menunya menu apa Bang? Ayam? Biasanya ayam ada, Iya. terus minuman pasti, Iya. sama sekali kentang gorengnya. Iya. Iya. Kenapa abang lebih milih ke kayak kafe ini dibandingkan ke makan Padang atau rumah makan yang lebih tradisional gitu? Oh, nah sebenarnya apa sih? Bukan karena makanan, tapi karena tempatnya lebih nyaman untuk ngobrol atau ya ngobrol sama teman. Lebih nyaman gitu. Nah, Kira-kira kalau disuruh dalam keadaan terdesak gitu Bang, terdesak dalam artian misalnya tentang keuangan gitu Bang, abang tetap kesini atau ke rumah makan Padang? kalau dibandingin harganya ya, harganya tuh tentu lebih murah makanan di Padang ya, di sana. Cuman kalau lagi terdesak, ya lebih bagus ke yang lebih murah lagi. Abang ngekos Bang di Ngekos. Nah ini Bang, kan
menu makanannya nih bang, kan abang sering juga kesini. Menurut abang mana sih lebih selera anak muda sekarang tuh lebih mengarah ke makanan yang kayak gini yang ke barat-baratan ini atau ke makanan asli Indonesia? Kalau dilihat yang sekarangnya ya, anak-anak mahasiswa zaman sekarang tuh ya condong ke selera barat tuh. Kira-kira abang tahu nggak alasannya kalau dari pribadi abang sendiri loh? Alasannya mungkin karena ya seperti yang kita tahu kan, makanan Padang itu kan banyak kolesterolnya, banyak yang berminyak atau yang gitu lah. Mungkin untuk mengurangi mengkonsumsi makanan yang kayak gitu, jadi beralih ke makanan yang lebih ke barat-baratan gitu. Oh, jadi lebih Iya, lebih healthy, lebih sehat. ya. Nina, yang terakhir ini, apa pandangan abang terhadap anak muda yang lebih mengikuti selera ke westernisasi ini? Pandangannya apa ya? Boleh sih makanan yang western gini, cuman ya yang namanya selera orang Minang ya, orang tradisional ya tetap tetap ada makanan tradisional gitu, nggak selalu mesti western tiap hari. Jadi menurut abang ini dengan perilaku gaya hidup yang anak muda di kota Padang ini mengarah ke westernisasi itu negatif atau Ada positif ada negatifnya sih Kak. Cuman kalau saya lihat kan lebih sehat, positifnya lebih sehat, negatifnya mungkin nantinya makanan tradisional di Minang ini kan jadi tidak ada lagi yang meminati gitu, jadinya seperti itu. Iya. Nah, kita pemesanan makanan itu tergantung dengan status ya. Kalau misalnya abang kan pesan makanan kan, kan menu-menunya itu beda tuh, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Itu tuh mempengaruhi status. Misalnya abang pesan yang mahal gitu, wah lebih dipandang. Nanti orang lihatnya aku pesan mahal gitu atau apa, ada nggak abang? Oh enggak sih, kalau pribadi saya dari harganya, cuman dari kita sukanya yang mana gitu, bisa sih. Oh, berarti itu nggak mempengaruhi status ya bang? Ada lagi Kak? udah bang. cukup ya. Kasih ya bang. McDonald's Corporation atau McD adalah waralaba restoran siap saji terbesar di dunia. Hidangan utamanya adalah hamburger. Restoran McDonald's pertama kali didirikan pada tahun 1940 oleh dua bersaudara bernama Dick dan Mac McDonald. McDonald's berkantor pusat di wilayah Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Yang kakak pesan di sini tadi apa ya? Panas satu sama sosis baru. Kalau tadi itu kan ada promo juga, jadi makanannya lumayan sih. Apa itu menu favorit kakak? Kira-kira dalam semester ini gitu udah berapa kali kakak kesini? Ini ya. Sebelumnya pas kuliah baru juga sih Kak. Kakak dari mana? Gua ya. Kenapa sih kakak lebih milih ke McD ini, ke resto ini dibandingkan ke rumah makan Padang? Kan nongkrong bisa juga di rumah makan Padang gitu. Karena ya tempat ini kan banyak harganya juga, terus wifi karena wifi juga, terus kayaknya nyaman. Kakak buat tugas gitu ya? Iya. Oh, jadi tempat buat tugas juga ya? Kira-kira apa kakak lebih suka makanan bergaya barat atau makanan asli Indonesia gitu? Kalau suka makanan asli Indonesia Kak, tapi kan sekali boleh lah nyoba gitu Kak. Oh, sesekali gitu. Jadi ke resto-resto modern kayak gini, resto-resto westernisasi ini kakak nggak selalu kesini ya? Selalu. Gimana sih
pandangan kakak terhadap gaya anak muda yang udah mengarah ke westernisasi ini? Kalau menurut saya Kak, kalau pandangannya, kalau selagi itu masih hal wajar ya Kak, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya emang udah berlebih-lebihan kayak gitu Kak, maksudnya kayak dia cuman kesini tuh cuma nongkrong buat naikin popularitas kayak gitu Kak, itu ya kayak Kira-kira menurut kakak ini positif nggak sih anak-anak muda udah ninggalin misalnya kayak nggak ke rumah makan Padang, ninggalin budaya atau semacamnya? kalau positif negatif bisa dibilang positif, bisa dibilang negatif juga sih Kak. Kira-kira apa sih positifnya kalau di sini? Di sini mungkin mereka kayak lebih membuka pandangan mereka gitu kan Kak. Lebih kayak kayak bisa juga mereka misalnya koreksi, kayak membuka pikiran wawasan mereka gitu, menambah wawasan kira-kira seperti itu. Kalau negatif Kalau negatifnya ya pergaulannya itu kayak misalnya dia tuh kayak ya pergaulannya kayak dia tuh sering kalau terlalu sering ya kan Kak, terus itu negatif karena emang nongkrong kalau emang nongkrong gak jelas